Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Kami menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya gangguan teknis kemarin yang mengakibatkan pembatalan tayang. Tapi Alhamdulillah, GGGO Sharing edisi keempat hari Jumat tanggal 4 September 2020 terlaksanakan. Nah, kita mengangkat topik ini. Alfiatun Nikmah dan juga tim kreatif Humas Bawaslu Kabupaten Pati. Dan telah hadir bersama kami Bapak Awan SPDI MSI selaku anggota dan Kordif Hukum Humas Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pati. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ya, oke. Terima kasih. Jadi GGGO Sharing kali ini mengambil topik informasi publik dan semua pihak harus tahu atau semua orang harus tahu. Yang dimaksud dengan informasi publik adalah semua informasi yang dihasilkan, yang dikuasai, yang dikelola oleh badan publik. Nah, informasi ini bisa berkaitan dengan penyelenggara badan publik itu sendiri atau penyelenggara negara maupun penyelenggaraannya. Dalam artian kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Dalam konteks Bawaslu, penyelenggaraan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemilu untuk pilpres dan pileg dan penyelenggaraan pilkada pemilihan kepala daerah. Maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan kepentingan. Kemudian mungkin barangkali publik juga bertanya, apa yang dimaksud dengan badan publik? Badan publik itu bisa eksekutif, bisa legislatif, dan juga bisa legislatif. Atau badan lain yang pada pokoknya fungsi dan tugasnya adalah berkaitan dengan penyelenggaraan. Salah satu cirinya adalah baik sebagian maupun seluruh anggaran atau biaya-biayanya atau dananya itu bersumber dari APBN atau APBD. Itu tadi ya, jelas soal informasi publik. Semoga sahabat Bawaslu bisa memahami definisi tersebut. Ya Pak. Dan ini Pak, ada salah satu teman saya yang bertanya. Dia nitip pertanyaan sama saya Pak. Mengapa sih Bawaslu itu harus terbuka? Ya. Tadi di awal juga sudah kita singgung bahwa Bawaslu itu kan badan publik dan memang dituntut untuk
terbuka segala informasi. Lebih jauh soal itu bahwa keterbukaan informasi bagi lembaga publik termasuk di dalamnya Bawaslu ini merupakan amanat dari undang-undang. Baik di dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28F itu menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan. Kemudian diterjemahkan lagi di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa semua informasi publik itu harus bersifat terbuka dan juga mudah diakses oleh masyarakat. Alasan yang kedua, mengapa Bawaslu harus terbuka? Bahwa hak untuk memperoleh informasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, oleh undang-undang kemudian melindungi hak tersebut kaitannya dengan keterbukaan informasi. Di samping itu, bahwa keterbukaan informasi itu merupakan ciri dari negara demokrasi. Kita ketahui bahwa prinsip-prinsip negara demokrasi itu kan bagaimana yang sudah kita ketahui kan banyak ya. Ada prinsip kedaulatan, ada prinsip partisipasi, ada prinsip kesamaan hukum, kesamaan di depan hukum. Dan juga di sini kaitannya dengan keterbukaan informasi itu merupakan satu syarat bahwa negara itu termasuk atau digolongkan sebagai negara. Tetapi ada satu alasan yang penting juga bagi negara ini, kenapa dia harus terbuka. Dengan keterbukaan informasi, maka masyarakat bisa mengetahui sejauh mana lembaga tersebut memanfaatkan misalnya APBN atau APBD yang satunya sehingga apa yang dilakukan lembaga publik itu bisa dikontrol, diawasi. Sehingga dengan keterbukaan informasi publik itu merupakan satu sarana yang baik bagi lembaga kira-kira itu alasan kenapa Bawaslu harus terbuka. Ya, atau lembaga publik yang lain itu harus. Terima kasih Bapak Awan. Dan oh ya, sahabat Bawaslu yang belum subscribe, minta tolong di subscribe YouTube channelnya Bawaslu Pati, Instagramnya @bawaslupati, Twitternya @bawaslupati, Facebook Bawaslu Kabupaten Pati. Dan sahabat Bawaslu yang ingin bertanya, silakan bertanya di Gagas Sharing edisi 4 ini di live chat ini ya. Dan Bapak Awan, adakah keterkaitan atau hubungan antara informasi publik dengan good governance? Oke, ini satu pertanyaan yang bagus. Keterkaitan antara keterbukaan informasi publik dengan good governance. Good governance itu berbeda dengan good government. Iya. Iya, ini nggak pakai N, good governance. Ada yang mendefinisikan itu. Kalau good government itu artinya pemerintah yang baik. Iya. Pemerintah yang baik. Tapi kalau good governance itu adalah tata pemerintahan yang baik. Sehingga kalau pertanyaannya adalah good governance keterkaitannya dengan itu dengan tata pemerintahan yang definisinya lebih luas daripada good governance. Bahwa good governance itu adalah tata pemerintahan yang baik. Banyak literatur itu memberikan sebenarnya sih masih ada lain. Itu misalnya di antaranya adalah ada kepastian hukum, ada kepentingan umum, asas manfaat dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah keterbukaan atau si publik ini merupakan bagian dari good governance. Sahabat Bawaslu, saya ulangi sekali lagi ya, yang belum subscribe YouTube channel Bawaslu Pati, monggo silakan di subscribe terlebih dahulu. YouTube-nya channel Bawaslu Pati dan Instagram-nya @bawaslupati, Twitter-nya @bawaslupati dan Facebook-nya Bawaslu Kabupaten Pati. Nah, karena ini bukan tatap muka, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di live chat ini sekarang ya. Pak, terkait tema kita kali ini, Gagego Sharing edisi keempat,
informasi publik, semua berhak tahu. Nah, siapa sih Pak yang berhak memperoleh informasi publik ini? Jawabnya tidak, semua orang. Semua orang. Jadi jawabnya juga tidak. Siapa yang bisa mendapatkan atau berhak memiliki informasi? Jawabnya semua orang. Jadi kalau di jadi pada hakikatnya semua orang berhak tahu. Di dalam undang-undang tentang keterbukaan informasi publik itu disyaratkan adalah warga negara Indonesia bisa perorangan ya, atau badan hukum Indonesia. Nah, ini sendiri tentu kan walaupun semua orang kan adalah semua orang yang bisa melakukan perbuatan hukum. Misalnya adalah orang itu sudah mempunyai KTP karena telah berumur 17 tahun. Tapi kalau yang belum punya KTP ya ditunda dulu. Belum berhak meroleh tahun. Ya. Nah, hak untuk memperoleh informasi itu bisa dengan cara melihat atau mengetahui atau menghadiri acara-acara lembaga publik itu pada hakikatnya bisa dihadiri oleh publik. Dengan tujuan publik ingin mengetahui, ingin mendapatkan informasi apa sih yang dilakukan oleh lembaga publik pada hakikatnya. Kemudian selain mengetahui menghadiri publik atau masyarakat juga bisa mendapatkan salinan. Bisa mendapatkan salinan informasi. Karena tidak mungkin kan ada Pak saya ingin mendapatkan informasi atau data berkaitan dengan laporan keuangan Bawaslu tahun 2023. Namun ditunjukkan juga ini Pak. Ini kan mengetahui kan? Iya. Meroleh. Berlembar-lembar karena mungkin berlembar-lembar kan tidak mungkin dihafal juga. Iya. Itu mungkin juga diberikan akses untuk bisa menerima salinan. Iya. Ya Pak, makasih Pak. Dan ini Pak, mengapa sih Pak publik itu perlu tahu dan untuk apa? Ya, jangan tanya saya. Ya gini Pak, begitu. Ini kan zamannya era informasi, era komunikasi dan Iya. Nah, ini dalam sehari pernah nggak dalam satu hari tidak pegang HP? Nggak pernah Pak, pegang terus ya. Pertanyaan ini, pernahkah Mbak Ani ini selama 12 jam tidak pegang HP? Itu kan sehari 12 jam. Kalau tidur Pak? Tidur kan nggak sampai 12 jam. Oh iya. Ya, paling banter 8 jam lah. Enggak. Kalau rata-rata mungkin udah 5-6 jam. Iya Pak, rata-rata segitu. Iya. Jadi intinya bisa dikatakan bahwa hampir setiap jam kembali pada keadaan tidak bekerja itu tidak bekerja HP. Nah, kenapa begitu? Karena di dalam HP itu ada banyak informasi. Yang bisa kita. Mbak Ani mau pergi ke suatu tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, ke suatu daerah yang asing. Itu Mbak Ani sekarang pakai bertanya-tanya di tengah jalan atau memanfaatkan teknologi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa informasi itu sekarang menjadi kebutuhan pokok. Informasi adalah kebutuhan pokok. Kalau dulu waktu kecil saya masih sekolah, kebutuhan pokok manusia itu kebutuhan pokok manusia. Sandang, pangan, papan, tempat tinggal kan? Iya. Nah, kalau sekarang cukup nggak itu? Kalau tidak ada ini? Nggak cukup Pak. Jadi informasi itu orang jadi kalau pertanyaannya mengapa publik protes, ya memang karena informasi itu adalah sebagai sebuah kebutuhan. Dan di samping itu dengan mengakses informasi itu kita akan mengembangkan masyarakat itu masyarakat yang gampang atau mudah mendapatkan informasi. Ya Pak, makasih Pak.
Dan selamat bergabung buat Bapak Rofi di Instagram, Koordif Bawaslu Jateng. Selamat pagi Pak. Dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di GGG Sharing hari ini, di live chat ini ya. Dan sahabat Bawaslu yang ingin subscribe YouTube-nya, channel Bawaslu Pati, dan Instagram-nya Bawaslu Pati, dan Twitter-nya @bawaslupati. Facebook-nya jangan lupa Bawaslu Kabupaten Pati. Bapak Awan. Dan tadi kan Bapak Awan menceritakan tentang informasi publik dan apa itu informasi publik dan apa keterkaitannya dan siapa yang berhak dan mengapa kita perlu tahu informasi itu. Nah, ini informasi apa saja sih Pak yang bisa diakses oleh publik? Pertanyaan diganti. Apakah semua informasi publik itu bisa diakses? Iya. Itu jawabnya tidak. Informasi yang bisa diakses publik itu pada hakikatnya adalah semua informasi. Informasi yang bisa diakses publik itu hakikatnya adalah semua informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. Jadi bisa dipahami ya? Semua informasi, tetapi kecuali yang dikecualikan. Menurut sifatnya, informasi itu ada dua dalam konteks itu informasi yang terbuka dan informasi yang tertutup. Kalau yang tertutup tadi sudah kita sebutkan bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan. Informasi yang terbuka itu beberapa klasifikasinya, di antaranya adalah informasi berkala. Informasi berkala adalah informasi yang diumumkan secara berkala. Dalam ketentuan itu paling lambat 1 kali dalam 1 tahun. Itu harus diumumkan. Apa yang masuk dalam kategori informasi berkala yang bisa diakses oleh publik? Misalnya soal profil Bawaslu. Bawaslu itu pimpinannya siapa saja, kemudian pengalaman organisasinya bagaimana, tempat tinggalnya di mana dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya misalnya soal program kerja, program Bawaslu itu juga masuk kategori informasi yang bisa diakses oleh. Berikutnya adalah laporan keuangan, itu juga bisa diakses oleh publik, masuk dalam kategori informasi berkala. Karena kaitannya dengan laporan keuangan ini kan berkaitan dengan lembaga publik yang menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD yang pada hakikatnya itu adalah uang rakyat. Karena itu bagian dari pertanggungjawaban juga akan akuntabilitas, maka laporan keuangan itu juga harus bisa diakses oleh publik. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, program jadwal pencegahan, pengawasan, penindakan, proses sengketa misalnya kalau ada, itu juga masuk dalam informasi publik yang masuk dalam kategori informasi berkala. Kemudian yang kedua adalah informasi serta-merta. Ini masih dalam konteks informasi publik yang bisa diakses oleh publik. Informasi serta-merta itu diumumkan serta-merta. Bisa kita maknai bahwa diumumkan serta-merta itu misalnya selesai kegiatan kemudian langsung disampaikan. Dan itu harus lebih cepat daripada informasi berkala. Contohnya misalnya informasi soal potensi kerawanan. Ini kan beberapa kabupaten ya, yang tetangga dengan Jawa Tengah dengan Pati misalnya seperti Kembang, Blora, kemudian Gerubuka. Ada pilkada serentak 2020. Kalau yang Pati di Jepara ini kan sudah kalau Pati 2017 yang lalu ya. Kalau tidak salah nanti tahun 2022 kalau tidak ada perubahan. Nah, potensi kerawanan itu juga bagian dari informasi yang harus diketahui yang itu bersifat serta-merta. Karena kalau diumumkan setelah pemilu atau setelah pilkada, ini kan menjadi kurang bermanfaat. Tapi kalau diumumkan serta-merta setelah Bawaslu mengetahui adanya potensi kerawanan, misalnya kerawanan TPS atau kerawanan lainnya yang misalnya soal ASN, mangkul itu dan lain sebagainya,
Kalau kerawanan-kerawanan itu kemudian lebih cepat diakses oleh publik sebelum pilkada itu berlangsung, itu kan bisa dilakukan antisipasi oleh semua pihak, termasuk publik itu sendiri. Misalnya mengetahui bahwa suatu TPS ada yang rawan dan kebetulan adalah TPS-nya, kan, gitu. Maka publik juga bisa melakukan itu dengan dini juga, bisa mengantisipasi. Kemudian yang ketiga yang masuk dalam kategori informasi yang terbuka yang bisa diakses adalah informasi yang diumumkan setiap saat atau informasi setiap saat. Khusus untuk informasi setiap saat itu informasi yang ada yang sudah disediakan oleh Bawaslu, tetapi baru akan diberikan oleh publik ketika publik membutuhkan atau meminta. Kami ya. Kalau yang tadi yang satu dan kedua, yang informasi pemerintah dan tentara itu misalnya itu bisa dilihat di PPID, misalnya di Bawaslu kan ada PPID, itu bisa langsung dilihat atau di-download. Berhak untuk bertanya informasi yang dibutuhkan itu dan informasi itu atau memberikan data. Kira-kira begitu, Pak. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Awasi tertutup. Nah, informasi tertutup ini kan mungkin kayak gini ya Pak. Kayak informasi apa saja yang tidak bisa diakses oleh publik. Informasi yang tidak bisa diakses oleh publik itu adalah informasi yang jadi tidak, tadi di depan sudah kita sampaikan bahwa tidak semua informasi itu bisa tentu bukan karena tidak ada pertimbangan. Beberapa pertimbangan kenapa informasi itu tidak bisa diakses atau dikecualikan justru bisa membahayakan keselamatan. Itu tidak bisa dibuka. Contohnya misalnya apa? Yang misalnya informasi soal pelapor. Jadi pas ada pemilu atau pilkada, ada orang melaporkan calon kepala daerah karena diduga dia melakukan perbuatan money politik. Nah, kalau kemudian ada publik yang ingin mengetahui siapa pelapornya, maka Bawaslu akan menutupi informasi. Karena itu bagian dari informasi. Pelapor termasuk juga saksi dan juga saksi ahli itu dilindungi oleh Bawaslu dengan tidak mengumumkan ke publik, termasuk informan. Informan misalnya itu ada orang yang mengetahui sebuah kejadian, tetapi dia tidak berani melapor secara langsung, kemudian melaporkan tidak berani melapor sebagai pelapor ya, tapi hanya memberikan informasi awal kepada Bawaslu agar informasi itu bisa ditindaklanjuti atau diteruskan oleh Bawaslu. Kemudian yang kedua, misalnya adalah seseorang karena jabatannya dia harus merahasiakan pekerjaannya. Karena kalau di Bawaslu kan lembaga itu kan publik tidak bisa kemudian dengan mudahnya mendapatkan tugas mereka. Di Bawaslu juga demikian. Kalau informasi itu kemudian dibuka dan bisa menghalang-halangi proses pencegahan atau bisa menghalang-halangi proses penindakan atau penggeledahan misalnya, itu juga harus kalau di Kementerian Pendidikan soal ujian nasional itu kan naskah yang dirahasiakan. Kita juga punya itu, misalnya adalah soal atau naskah soal untuk seleksi Panwascam, seleksi Bawaslu Kabupaten dan seterusnya. Itu bagian dari tidak bisa dipahami ya. Iya, Pak. Demikian jawaban dari Proyek YouTube channel Bawaslu. Untuk mendapatkannya itu bisa dengan cara tertulis